الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن دستورا للمؤمنين وهو الذي بعث بالنبيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وقائد المجاهدين نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat rahimahumullah. Tradisi berkeluarga telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tradisi yang sudah ada sejak manusia diciptakan, yakni baginda Nabi Adam alaihissalam. Selesai Allah Subhanahu wa taala menciptakan baginda Nabi Adam alaihissalam, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang wanita yang berasal dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam untuk menjadi pasangan hidup atau istri beliau, yakni baginda Nabi Adam alaihissalam. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yakni baginda Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah jadikan dari dirinya istri, zaujah, wabasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian dari perkawinan baginda Nabi Adam alaihissalam dan Ibu lahirlah keturunan laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang banyak. Dua orang makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini kemudian melakukan proses regenerasi. Hadirlah manusia, laki-laki dan perempuan, bukan hanya satu dua, tapi puluhan, ratusan, ribuan jutaan, bahkan sekarang sudah berjumlah miliaran manusia mengisi bumi Allah Subhanahu wa taala yang seluruhnya merupakan anak cucu dari baginda Nabi Adam alaihissalam. Bahkan tradisi berkeluarga ini kata Allah Subhanahu wa taala merupakan satu di antara tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpikir. Ini bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala adalah diberikan kepada manusia pasangan hidupnya, laki-laki diberikan pasangan istri, istri juga diberikan pasangan hidupnya, yakni seorang suami. Dan ini merupakan bagian dari karunia litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan sakinah, kecenderungan, ketenangan, kenyamanan antara suami dan istri. Begitu sebaliknya yang menjadikan di antara pertemuan dua insan ini, yakni mawaddah warahmah, cinta, hasrat, gelora, kecenderungan terhadap para jenis tadi, dan juga kasih sayang. Cinta, hasrat, dan kasih sayang menjadi satu kesatuan itu yang harus kita ada dalam keluarga sebagai bagian dari cara kita bersyukur nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Istri punya peran, anak-anak juga punya peran, begitu pula seorang ayah atau seorang suami punya peran. Semua diberikan tugasnya masing-masing oleh Allah Subhanahu. Kita para suami ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Tanggung jawab untuk memimpin, untuk menjadi pemimpin yang mengarahkan keluarga, dan juga tanggung jawab untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin
batin kepada istri dan anak-anak yang ada di dalam keluarga itu. Ini merupakan amanah yang diberikan setelah seorang laki-laki mengikatkan dirinya dengan sebuah perjanjian yang disebut sebagai akad nikah, atau dalam istilah Al-Quran juga disebut sebagai mitsaqan ghalidha, sebuah komitmen besar seorang laki-laki ketika ia mengatakan untuk menjadi suami dari seseorang, maka dia diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab kepemimpinan, tanggung jawab nafkah pada untuk istri dan juga anak yang lahir dari keluarga. Tanggung jawab ini adalah tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena prinsipnya setiap pemimpin, baik individu kita adalah pada dasarnya seorang pemimpin bagi diri kita sendiri, kemudian juga kita sebagai kepala keluarga, sebagai ayah dalam keluarga juga pemimpin, kemudian siapapun dia yang mendapatkan amanah dari masyarakat, di lembaga apapun, organisasi apapun, ketika posisi yang dia pemimpin, dia akan dimintai tanggung jawabnya, baik oleh masyarakat, dalam konteks kita sebagai keluarga, kita diminta tanggung jawabnya oleh keluarga kita, dan lebih penting lagi adalah tanggung jawab yang ada dari Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin dan diminta tanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kemudian harus menjadi pikiran kita, sejauh mana sikap kita, tanggung jawab kita terhadap keluarga, terhadap istri dan anak-anak kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang sudah melaksanakan tanggung jawab kita dengan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rijal qawmun 'ala nisa, sebagai pemimpin untuk istri kita dan anak. Maka kita sudah melaksanakan tanggung jawab mengarahkan, mendidik, membimbing, membawa mereka untuk tunduk pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'akum rasulullah fa'buduhu wa ma nahakum 'anhu fantahu. Untuk mengambil apa yang diberikan oleh dan Rasulnya, dan untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Karena itu setiap ayah, setiap suami punya tanggung jawab besar dalam hal keluarganya, mengarahkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya untuk menjalankan syariat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam interaksi kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, kita dituntut berbagai hal yang bisa menjamin munculnya, terwujudnya keluarga sakinah yang terus berkepanjang. Walaupun bisa jadi dalam sebuah keluarga terjadi miskomunikasi, terjadi misunderstanding, salah paham, salah pesan, salah maksud dan lain sebagainya, yang kemudian itu menjadi bagian dari bibit-bibit potensi-potensi konflik di dalam sebuah keluarga. Karenanya setiap suami, setiap ayah harus melihat berbagai macam potential problem yang mungkin muncul di dalam sebuah keluarga. Di antaranya persoalan-persoalan komunikasi, persoalan cara kita berinteraksi kepada istri dan anak-anak pun menjadi bagian dari PR besar seorang suami, karena ini merupakan bagian dari tanggung jawab. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan hendaklah kalian berinteraksi dengan istri kalian dengan cara-cara ma'ruf yang baik, dengan kalimat-kalimat yang sifatnya edukatif, kalimat-kalimat yang memberikan motivasi, bukan kalimat-kalimat yang kasar, yang destruktif, yang mendemotivasi dan lain sebagainya. Yang kalimat-kalimat thayyibah dan terwujud sebuah keluarga yang memberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga merupakan basis di dalam sebuah negara. Keluarga basis dalam sebuah masyarakat, dan masyarakat merupakan fondasi besar berdirinya sebuah negara yang kuat. Negara yang besar seperti negara kita, Indonesia, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari ujung barat sampai ujung timur, begitu luas negara ini,
dihuni kurang lebih 250 juta jiwa dengan sekian banyak suku bangsa, pulau-pulau dan lain sebagainya, sekian macam etnis, sekian macam tingkat pemerintahan, 505 kabupaten kota, 34 provinsi di sebuah negara besar seperti Indonesia ini membutuhkan keberadaan sebuah masyarakat yang kuat. Dan masyarakat yang kuat sangat tergantung dari sekuat apa kondisi keluarga yang ada di bumi Nusantara Indonesia. Kita umat Islam sebagai populasi terbesar di negeri ini, lebih kurang 80%, menjadi kelompok yang bertanggung jawab kuatnya negara kita, kuatnya bangsa kita. Karena itu, marilah kita jalankan fungsi peran kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami di dalam keluarga kita untuk mengarahkan, membimbing, mendidik istri dan anak kita dalam rangka menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan tentu saja untuk menjadi seorang pemimpin yang mampu membimbing, mengarahkan, mendidik. Maka tanggung jawab kita dalam arti qudwah hasanah, contoh teladan, ini menjadi sebuah konsekuensi yang mutlak, yang wajib. Tidak mungkin seorang anak menjadi satu di antara hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gemar membaca Quran kalau ayah tidak mencontohkan dirinya sebagai orang yang gemar membaca Quran. Sangat sulit mewujudkan sebuah keluarga yang anak-anaknya mau datang ke masjid kalau ayah hari-harinya tidak pernah meluangkan waktunya untuk datang ke masjid mensyiarkan satu di antara ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang anak, tidak mungkin seorang anak atau sangat sulit seorang anak menjadi hamba Allah yang mau melaksanakan puasa di bulan Ramadan, sementara sang ayah tidak memberikan teladan dalam hal yang terkait dengan ibadah di bulan suci Ramadan. Anak sangat tergantung dari bagaimana seorang ayah mengarahkan, membimbing mereka untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuntutan keteladanan kita sebagai ayah, sebagai orang tua bagi anak kita menjadi sesuatu yang mutlak dibutuhkan oleh mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman Islam kepada kita untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita, menjadi contoh bagi anak-anak kita, walaupun bukan berarti kita adalah manusia yang sempurna. Teladan utama kesempurnaan dalam teladan tentu ada pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh keteladanan utama ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan beliau disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wa innaka la'alatul azim, memiliki budi pekerti yang sangat agung, yang diterjemahkan kemudian oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh para sahabat, kaifa kana khuluq, bagaimana akhlak beliau, yang disebut Allah sebagai akhlak yang agung, kana khuluqul Quran, akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Untuk bisa menjadi pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibanggakan, maka tradisi beruswah, mencontoh apa yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus menjadi bagian dari tradisi atau budaya. Beliau telah mencontohkan dirinya sebagai ayah teladan, sebagai kepala keluarga yang teladan, dan karena kita mengambil berbagai macam uswah dari beliau dalam kepemimpinan keluarga. Kata-kata yang baik di dalam keluarga, tanggung jawabnya sebagai ayah, tanggung jawabnya sebagai suami, dan berbagai hal yang telah dilakukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai model yang ideal atau tipe ideal bagi kita umat Islam. Tinggal dijalankan, tinggal mencontoh melalui proses pembelajaran, menimba ilmu pengetahuan agama, mengambil berbagai hal yang kami diajarkan Rasulullah SAW, kemudian kita jalankan itu dalam kehidupan kita berkeluarga bersama istri dan anak-anak kita. Sekali lagi bahwa bukan berarti kita adalah orang-orang yang sempurna, tetapi bukan juga berarti kita mengabaikan tanggung jawab untuk mendidik, mengarahkan anak-anak kita dan istri kita menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membanggakan. Kita lakukan secara bersama-sama dengan istri kita, dengan anak-anak kita, menjadi keluarga-keluarga yang dikatakan penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang di dalamnya
hidup berbagi sunnah Rasulullah SAW seperti tilawatil Quran, salat berjamaah, tadarus, dan menghidupkan berbagai macam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asrina lil insani masal walladzina amanu wa amilus solihati wasbiru wa tawassaw bis sabri wa barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. تقبل منه ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بعد. فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولا تحزنوا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. قال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم العالمين انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد علي والصحابه اجمعين والتابعين تبعهم باحسان الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات انك السميع القريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ولي السماوات والارض يا من لا اله الا انت الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اياك نعبد ولك نشرك ولك نستعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخاف. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله اكبر. الصلاه